Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk berdoa dalam ibadah doa malam. Malam hari ini selain berdoa, kita juga akan merenungkan tentang mengapa kita perlu berdoa. Bukankah Tuhan telah terlebih dahulu mengetahui apa yang kita perlu sebelum kita memintanya di dalam doa? Atau ketika kita berdoa, apakah akan menggagalkan rencananya Tuhan yang akan dikerjakannya dalam kehidupan kita? Kalau begitu, gampang saja untuk kita menyogok Tuhan hanya dengan berdoa. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama pada malam hari ini berdoa. Tetapi sebelumnya, saya ajak kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Sebab apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu dan mengerti dan percaya, biar hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jangan kehendakku Bapa, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita sama-sama berdoa. Allah kami yang ada di surga, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah segala kondisi yang terbatas, tetapi kami sungguh meyakini bahwa kasih-Mu tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan masih sertai kami, dan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk berdoa Tuhan. Jika sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu, kami percaya Allah Roh Kudus menolong kami sehingga kami dimampukan untuk memahami, untuk mengerti, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi setiap kita.
Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, keluarga saya itu biasanya melakukan mesbah keluarga setiap pagi dan juga malam hari. Biasanya di dalam mesbah keluarga kami merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa. Satu bagian yang kami paling tidak suka ketika saya dan adik-adik saya masih kecil, yaitu ketika doa syafaat, apalagi kalau mama saya yang memimpin. Kenapa Bapak Ibu? Karena mama saya memimpin doa syafaat itu bisa sampai 7 hingga 10 menit. Bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau itu pagi hari, kadang-kadang kami belum sarapan, sudah berdoa dulu, sudah mesbah keluarga dulu, kami sempat sarapan, kami mungkin sempat beres-beres begitu, dan memang itu kenyataan terjadi. Satu kali waktu saya SMP, seingat saya, ketika mama saya berdoa, itu saya langsung bergegas ke kamar untuk menyelesaikan tugas yang tidak sempat terselesaikan, Bapak Ibu. Dan ketika mama saya selesai berdoa, tugasnya selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, barangkali di antara kita atau bahkan mungkin sebagian orang merasa bahwa doa bukanlah sesuatu hal yang perlu untuk dilakukan. Apalagi kalau kita baca di ayat yang ke-8 tadi, dikatakan di sana bahwa Bapa mengetahui apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Kalau kita berpikir demikian Bapak Ibu, maka mari kita coba renungkan pertanyaan ini. Apa arti doa bagiku? Jangan sampai konsep doa kita salah. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa Yesus sepertinya memberikan sebuah peringatan, teguran kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya pada saat itu. Yesus memberikan teguran tentang berdoa, supaya mereka tidak berdoa seperti orang Farisi, orang yang tidak mengenal Allah dan juga ahli Taurat. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang kelima, Bapak Ibu, Yesus berkata, janganlah engkau berdoa seperti orang munafik yang merujuk kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa Bapak Ibu seperti itu? Karena orang Farisi dan juga ahli Taurat, mereka sengaja mengatur jam-jam doa mereka itu ketika sedang berada di tengah keramaian. Kalau kita lihat pada teks yang tadi kita sudah baca, itu ketika di dalam rumah ibadat dan juga di tikungan jalan raya. Apalagi posisi mereka dikatakan berdiri. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, betapa mereka itu menjadi pusat perhatian. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat, tujuannya adalah supaya mereka dilihat orang, supaya mereka terlihat rohani di depan banyak orang, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, Yesus sepertinya menyoroti motivasi mereka, menyoroti motivasi ketika berdoa. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, apa motivasi dalam hati kita? Apakah supaya dilihat orang rohani? Atau ada motivasi-motivasi terselubung di dalam hati kita sehingga kita melakukan doa? Bapak Ibu,
Oleh sebab itu, ketika kita diminta berdoa, apalagi berdoa di depan orang begitu ya, misalnya dalam persekutuan atau dalam ibadah seperti itu, saya heran kalau ada orang yang menolak berdoa karena alasan malu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita diminta berdoa, harusnya kita tidak menolak, apalagi kalau kita berdoa di depan orang banyak karena alasan malu. Kalau alasannya begitu, akhirnya kita menolak untuk berdoa, Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri kepada siapa sebenarnya kita berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, selain Yesus menyoroti motivasi, Yesus juga menyoroti soal makna berdoa. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-7, Yesus berkata, ketika berdoa jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah dalam bagian ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, banyak melakukan ritual ibadah, tetapi mereka sebenarnya tidak mengenal Allah. Bapak Ibu, saudaraku, seseorang yang banyak melakukan kegiatan rohani, banyak melakukan ibadah, pelayanan, itu tidak menentukan bahwa dia mengenal Allah dengan sungguh. Nah, dikatakan di sini bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah ini, mereka berdoa dengan bertele-tele. Apa maksudnya bertele-tele, Bapak Ibu? Maksudnya adalah ketika mereka berdoa, mereka menyangka bahwa kata-kata yang mereka pakai untuk berdoa akan menentukan jawaban atas doa mereka. Jadi, kalau mereka berdoa panjang sekali, itu mereka berpikir bahwa Allah akan mengabulkan doa mereka. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Sekarang mari kita coba berpikir, berapa banyak di antara kita yang ketika kita berdoa, ya, kita berpikir bahwa doa hanya sebuah ritual ibadah biasa yang tidak ada maknanya. Atau berapa banyak di antara kita yang berpikir bahwa kalau aku berdoa dengan banyak sekali, maksudnya banyak sekali menggunakan waktu untuk berdoa, itu akan menentukan Allah mengabulkan atau tidak doaku. Adakah di antara kita mungkin yang ada ya di antara kita mungkin yang berkata, oh aku berdoa 3-4 kali dalam sehari. Aku berdoa setiap jam 3 pagi. Atau aku berdoa biasanya dengan menggunakan kata-kata yang indah. Tidak salah Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan tidak salah. Yang salah adalah jika kita berpikir bahwa banyaknya doa kita, bahwa kata-kata yang kita gunakan sangat fasih dan luar biasa, itu akan menentukan Allah menjawab atau tidak doa kita. Akan menentukan apakah Allah mendengar atau tidak doa kita. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya kutip dalam bagian ini, berdoa itu bukanlah sebuah sarana untuk kita menunjukkan kerohanian diri kita. Bukan sebuah sarana untuk hanya sekedar ritual ibadah saja atau sebuah sarana untuk meminta-minta kepada Tuhan. Tetapi seperti yang saya kutip di sini bahwa berdoa adalah sebuah cara untuk berelasi yang intim dengan Tuhan. Garis bawahi kata berelasi yang intim. Perhatikan ayat ke-8 Bapak Ibu. Dikatakan di sana menggunakan kata Bapamu yang di surga. Pakai kata Bapa. Yang menunjukkan betapa doa itu adalah suatu relasi yang intim. Seperti Bapa dengan anaknya. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6 Bapak Ibu, dijelaskan bahwa ketika kita berdoa, masuklah ke dalam kamar, menutup pintu dan berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Menarik sekali Bapak Ibu, kata kamar yang digunakan di sini menggunakan kata temeion dalam bahasa aslinya. Apa itu temeion? Kalau kita perhatikan seperti gambar ini, struktur rumah orang Yahudi
Temeion itu adalah sebuah ruangan yang berada di tengah-tengah rumah, dan ruangan ini tidak bersentuhan dengan dinding-dinding bagian luar, sehingga ruangan ini yang paling aman dari pencuri. Dan ruangan ini juga diperlengkapi dengan sebuah pintu, Bapak Ibu. Nah, ini gambar lebih jelasnya. Sudah paling aman, dan Yesus bahkan menyuruh tutup pintunya. Mengapa? Untuk menunjukkan betapa doa itu adalah relasi yang begitu rahasia, begitu intim, dan begitu tertutup. Lalu sekarang kita kembali pada pertanyaan awal. Mengapa kita perlu berdoa? Ada yang berpikir tadi seperti yang saya katakan, kan Allah sudah tahu apa yang kita perlukan. Jadi untuk apa kita berdoa kalau Dia sudah tahu bahkan sebelum kita memintanya di dalam doa? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpikir demikian, maka mungkin yang pertama, kita memaknai doa hanya sebagai sebuah sarana untuk meminta-minta kepada Allah. Karena Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, jadi kita nggak perlu minta lagi sama Dia. Nah, apakah kita menjadikan Tuhan hanya sebagai pribadi untuk memberikan daftar panjang doa-doa kita, Bapak Ibu? Yang kedua, ketika kita memaknai kita nggak perlu berdoa karena Allah sudah tahu apa yang kita perlukan. Yang kedua, mungkin kita menempatkan diri kita sebagai fokus utama atas doa, Bapak Ibu. Kita berdoa mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Gak peduli apa yang Allah mau, yang penting apa yang kuperlukan dipenuhi oleh Allah. Bapak Ibu, sekali lagi, doa bukanlah sarana untuk meminta-minta kepada Allah. Pusat doa itu bukanlah kita. Ketika kita berdoa hanya untuk meminta-minta kepada Allah, maka kita perlu memaknai kembali doa yang sebenarnya. Ketika kita berdoa, sebenarnya karena kita merindukan sebuah relasi dengan Allah, Bapak Ibu. Kita merindukan sebuah hubungan yang khusus dengan Allah untuk mencari dan menemukan Dia. Jadi doa bukan sebuah sarana untuk menyogok Allah sehingga Dia akan mengabulkan segala sesuatu yang kita minta. Ketika kita berdoa, kita meminta kepada Allah, bukankah sebenarnya Allah sudah memenuhi apa yang paling kita butuhkan, yaitu berelasi dengan Dia. Itu sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita, Bapak Ibu. Ketika kita berelasi dengan Dia, itulah kebutuhan utama kita ketika kita berdoa. Jadi mari kita merefleksikan 3 pertanyaan ini. Apakah berdoa hanya berisi permintaan saja, Bapak Ibu? Apakah selama ini kita berdoa hanya untuk meminta kepada Tuhan? Apakah doa itu semakin membuat kita semakin mengerti kehendak Allah? Atau apakah ketika kita berdoa, hati kita semakin seperti Tuhan? Bapak Ibu, sekali lagi, fokus doa bukan diri kita, tetapi Tuhan. Ketika selama ini mungkin kita berdoa sudah sejak lama, tapi doa kita belum dijawab sama Tuhan. Kita capek menunggu. Doa harusnya membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan melalui proses penantian doa tersebut. Ketika mungkin kita berdoa, kita meminta A, Tuhan kasih B, tidak sesuai dengan apa yang kita minta, doa harusnya membuat kita memahami dan mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan ketika Dia berikan B dan bukan A seperti yang aku minta. Karena doa harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, memahami apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena Dia Bapa kita. Harusnya kita semakin hari semakin lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini ketika kita berdoa,
Mari kita memperhatikan motivasi dalam hati kita. Dan yang kedua, perhatikan cara kita memaknai doa. Kiranya Tuhan memberkati. Pada malam hari ini kita akan berdoa. Yang pertama, mari saya berikan waktu untuk kita secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita menjalin relasi yang intim dengan Dia. Mari secara hening saya persilakan untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk dampak COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat. Bapak Ibu Saudara, pandemi ini banyak sekali membuat orang-orang berada dalam tekanan mental. Mereka cemas, mereka stres, mereka frustasi. Sejumlah orang itu bahkan takut Bapak Ibu ya untuk tertular COVID-19, dan mungkin kita juga termasuk di dalamnya. Tapi di sisi lain juga ada masalah finansial dan juga pekerjaan yang perlu digumulkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, kita bersama-sama mendukung di dalam doa untuk kesehatan mental masyarakat. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kedamaian, dan juga Tuhan dengan caranya yang ajaib, entah melalui konseling Kristen dan sebagainya, itu bisa Tuhan pakai untuk menolong. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara jika menemukan rekan-rekan yang demikian, mengalami hal demikian, mungkin bisa juga dipakai Tuhan sebagai sarana untuk memulihkan. Mari bersama-sama kita berdoa dan saya akan memimpinnya. Tuhan, saat ini kami datang kembali di hadapan Tuhan. Kami berdoa, bersyukur Tuhan bahwa COVID-19 boleh Engkau izinkan. Tapi di tengah-tengah kondisi ini ada banyak masyarakat yang berada dalam kelemahan mental Tuhan. Entah itu merasakan takut, gelisah, dan juga ada tekanan-tekanan seperti finansial dan juga ketakutan akan terjangkit Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa damai sejahtera Tuhan boleh Engkau turunkan bagi setiap kami. Tapi tolonglah kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau dan mengingat Engkau dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya sumber damai sejahtera. Sekiranya pun Tuhan mengizinkan kami mengalami hal-hal yang tidak kami impikan, tetapi kami percaya ada maksud Tuhan untuk kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa biarlah cara-cara yang ajaib kami percaya Tuhan bisa pakai, entah melalui konseling Kristen, bahkan juga kami Tuhan boleh Engkau pakai sebagai saluran berkat menolong orang-orang yang terkena gangguan dalam kesehatan mental Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang selanjutnya kita berdoa untuk pemerintah kita Bapak Ibu. Tidak jemu-jemu kita mendukung mereka di dalam doa. Kita berdoa kiranya hikmat dan juga kebijaksanaan dari Tuhan boleh turun atas mereka, di dalam mereka memikirkan, merencanakan setiap program-program, khususnya dalam masa-masa new normal, bahkan nanti pasca pandemi. Kita berdoa juga untuk mereka, kiranya Tuhan memberikan kerjasama yang baik di antara para pemerintah dan juga jajarannya, untuk mereka bisa memikirkan hal-hal yang akan dilakukan pasca pandemi dan juga dalam masa-masa new normal ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami juga saat ini mendukung pemerintah kami yang Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin bangsa ini. Kami percaya Tuhan bahwa hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan turun atas mereka. Di dalam mereka memikirkan, merancangkan setiap hal-hal yang berguna bagi bangsa ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Bahkan kami juga percaya bahwa Tuhan memberikan kerjasama yang baik antara sesama pemerintah, sehingga mereka dengan penuh semangat dan kerjasama yang baik mampu memikirkan dan juga nantinya Tuhan mampukan mereka dalam merealisasikan setiap program yang telah dirancangkan Tuhan. Kami mendukung mereka dalam doa, kami percaya Tuhan sertai mereka. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita berdoa untuk jemaat GKT Gloria Cakranegara. Kita berdoa untuk setiap jemaat. Kita mendukung kiranya setiap kita Tuhan mampukan. Dan juga Tuhan selalu berikan kerinduan untuk kita boleh mengikuti ibadah yang sudah disediakan gereja. Sebab sekalipun aktivitas ibadah di gereja kita belum aktif, tapi biarlah sarana yang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan untuk gereja kita kelola, yaitu ibadah online ini, bisa sungguh-sungguh membuat jemaat juga semakin rindu untuk mengalami Tuhan dalam kehidupannya masing-masing. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur juga kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau menyediakan sebuah sarana untuk gereja kami boleh terus mengalami Engkau dalam ibadah online Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat. Kami percaya Tuhan menyentuh setiap hati jemaat, agar mereka rindu dan juga hati mereka terus setia untuk mencari Engkau, berelasi dengan Engkau Tuhan, melalui sarana-sarana yang sudah disediakan oleh gereja. Kiranya dapat Engkau bekerja Tuhan melaluinya, sehingga jemaat dapat semakin dibangun kerohaniannya, semakin mengasihi Engkau dan mengenal Engkau di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh merenungkan firman dan juga berdoa bersama-sama serta memuji Engkau. Biarlah sungguh kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikianlah doa malam kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Kiranya senantiasa Tuhan menolong kita, tetap jaga kesehatan, dan biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan